Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami channel Error Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, tutorial, dan video pembelajaran. Jangan lupa hari ini untuk selalu bahagia dan bersih. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6, kita akan membahas dua muatan sekaligus, yaitu bahasa Indonesia dengan topik merancang ide pokok dan membuat sebuah cerita, lalu menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Sementara pada muatan ilmu pengetahuan alam, kita akan membandingkan hewan vertebrata dan avertebrata. Bagaimana penjelasan lengkapnya? Simak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Error Kembar agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat. Apa yang akan kita pelajari pada muatan bahasa Indonesia? Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan merancang ide pokok untuk membuat sebuah cerita dan menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Perhatikan gambar berikut. Di dalam gambar terlihat ada seorang anak yang sedang membersihkan kandang kelinci. Kira-kira dari gambar tersebut, coba kita tentukan ide pokok yang dapat kita buat. Sebagai contoh misalnya, ide pokok yang dapat kita buat dari gambar tersebut, Edo senang memelihara hewan. Bagaimana dengan ide pokok yang lain? Misalnya, Edo merawat kelincinya dengan baik. Lalu yang ketiga, Edo membersihkan kandang kelinci. Jadi dari sebuah gambar, kita dapat menentukan banyak sekali ide pokok yang berhubungan dengan gambar tersebut. Kali ini, kami hanya memberikan 3 contoh ide pokok yang dapat kita buat dari gambar yang kita lihat secara bersama-sama. Nah, dari 3 ide pokok ini, kita akan membuat sebuah cerita yang padu. Misalnya, judul cerita kita adalah Hewan Peliharaan Edo. Ide pokok yang pertama, Edo senang memelihara hewan. Dari ide pokok ini, kita dapat membuat kalimat penunjang yang menjelaskan daripada ide pokok tersebut. Misalnya, Edo memelihara 10 ekor kelinci. Kelinci-kelinci tersebut dipelihara Edo di dalam kandang. Terkadang, dia juga melepas kelincinya di luar kandang. Untuk ide pokok yang kedua, Edo merawat kelinci dengan baik. Dapat kita kembangkan misalnya, setiap hari Edo selalu memberi makan kelinci-kelincinya. Sepulang sekolah, Edo mencari rumput di dekat rumahnya. Kelinci-kelinci Edo sangat senang memakan rumput. Sementara ide pokok yang ketiga, Edo rajin membersihkan kandang kelinci miliknya. Dapat kita kembangkan menjadi kandang yang bersih untuk menjaga kesehatan kelinci. Edo sangat memperhatikan kebersihan dan kelayakan kandang kelinci. Sirkulasi udara di kandang sangat diperhatikan.
kandang kelinci juga harus terkena sinar matahari. Intinya adalah setiap kalimat utama ide pokok dalam sebuah paragraf itu harus dijelaskan oleh gagasan penunjang, sehingga paragraf yang kita buat menjadi sebuah paragraf yang utuh dan padu. Selanjutnya, coba kita tentukan ide pokok paragraf berikut ini. Gerak kupu-kupu. Perhatikan paragraf berikut. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Nah, coba kita tentukan sama-sama di mana letak ide pokok paragraf tersebut. Ternyata ide pokoknya terdapat pada awal kalimat, yaitu kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Bagaimana dengan paragraf berikut? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Di mana letak ide pokoknya? Ternyata ide pokoknya juga terdapat pada awal kalimat, yaitu kupu-kupu termasuk hewan serangga. Perhatikan paragraf yang ketiga berikut ini. Tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisannya. Ide pokoknya adalah sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Lalu bagaimana dengan paragraf yang keempat? Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Kira-kira ide pokoknya terletak di bagian mana ya? Ya, jawaban kamu benar. Ide pokoknya terletak di kalimat awal pada paragraf tersebut, yaitu kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Bagaimana dengan penjelasannya? Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Selanjutnya, kita akan membahas materi muatan ilmu pengetahuan alam. Apa yang kita pelajari pada muatan alam pada kesempatan kali ini? Kita akan membandingkan hewan vertebrata dan avertebrata. Perhatikan dua tabel berikut ini. Yang pertama, kita akan membandingkan letak tulang belakangnya. Ternyata hewan vertebrata memiliki tulang belakang, sedangkan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Dilihat dari susunan saraf pusat, hewan vertebrata terletak di kepala, sedangkan hewan avertebrata terletak di perut. Kalau dilihat dari letak otak, hewan vertebrata terlindung oleh rangka kepala, sementara avertebrata tidak terlindung oleh rangka. Dilihat dari letak rangka, hewan vertebrata berada
di dalam atau rangka dalam, sementara hewan avertebrata adalah rangka bagian luar. Inilah beberapa perbedaan atau perbandingan dari hewan vertebrata dan avertebrata. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen channel Edul Kembar agar dapat berkembang dan bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.